Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Dan Petrus juga mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong lain ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga di pagi ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan melirah hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami rajin untuk membaca firman-Mu dan memperkatakan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dua ayat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah jelas dia harus sampai kepada apa yang dikatakan diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan, segala perbuatan yang baik, segala pekerjaan yang baik. Itu sebabnya tema kita pada saat pagi hari ini adalah manfaat firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Manfaat firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan yang pertama bahwa manfaat yang pertama adalah dikatakan bagian A, bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Allah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menentukan kepastian. Mengajar itu adalah untuk menentukan kepastian dalam firman Tuhan. Jadi pengajaran, kalau dalam khotbah Anda jarang bisa bertanya, tetapi kalau dalam pengajaran Anda bisa menanya semendetail mungkin, kemanakah manusia setelah mati, ya, apakah sorga itu dikhususkan kepada manusia atau kepada malaikat yang jatuh. Dan di situ kita akan mendapatkan kepastian bahwa malaikat yang jatuh itu neraka itu tempat malaikat yang jatuh, bukan untuk manusia. Karena Allah tidak pernah menciptakan menciptakan neraka untuk manusia, tetapi karena manusia mengikut malaikat yang sudah jatuh, ya akhirnya dia katut ke sana. Tapi rencana Allah yang mau saya katakan tidak ada. Itulah namanya kepastian. Kemanakah orang percaya, ya? Kemanakah orang percaya setelah meninggal dunia? Tentu sebagai orang percaya, kalau dia percaya pada saat mengembuskan napas yang terakhir, dia bersama-sama dengan Allah di Firdaus Tuhan, dan kemudian pindah ke surganya. Jadi mengajar di sini adalah untuk menentukan kepastian yang sudah tentu di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Itu sebabnya dikatakan firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau kita diajar oleh firman Allah, mari kita lakukan. Kalau kita diajar untuk setia, mari kita lakukan untuk setia. Untuk diajar jangan berselingkuh, ya jangan berselingkuh. Diajar jangan mencuri, ya jangan mencuri. Diajar jangan menipu, ya jangan menipu. Diajar jangan mencuri, ya jangan mencuri. Diajar jangan menginginkan milik orang lain, jangan. Kalau kau menginginkan, ya minta aja.
Ya, sebatas orang itu mau memberi, kalau orang itu mau. Tapi firman Allah katakan melarang sebenarnya menginginkan milik orang lain. Ya, kalau misalnya kamu menginginkan mobil orang lain, lalu kamu apa? Karena kamu srek dengan segala aksesorisnya, ya berapa saya bayar. Ya, jadi mengajar itu bermanfaat bagi firman Allah itu mengajar kita untuk sesuatu yang baik. Jadi Yesus itu guru agung kita. Kepada Dia kita mendengar segala arahannya, segala kebaikannya. Kalau kita lihat bagaimana khotbah di bukit, ya, bagaimana Tuhan mengajar umat pada waktu itu. Nah, juga yang kedua dikatakan memang untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua, tentu manusia tidak luput dari dosa, dari kesalahan, dari kehilapan. Nah, ketika firman Allah diajarkan kepada kita, ini saya, bagi saya, jangan bilang begini, pendeta itu menyinggung saya. Jangan. Itu dia menegur kesalahan saya, itu dia ini khotbah mau menyakiti orang ini. Karena firman Allah katakan bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita salah, ya minta ampun, itu maksudnya. Ya minta maaf supaya tidak kita ulang lagi. Ya, kalau orang mengaku dosanya diampuni, kan itu kata firman Allah. Tapi kalau kau tidak udah diingatkan dengan firman Allah tetapi kamu tidak melakukan, ya tanggung sendiri resikonya. Jadi firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Saya adalah orang yang suka ngomong kotor, ya. Pada waktu saya awal-awal percaya, tapi saya nggak ingat kapan saya bisa tidak lagi mengatakan itu. Menjadi sebuah kejijikan bagi saya ketika saya harus mengatakan itu. Menjadi kebencian bagi saya ketika itu keluar dari mulut saya. Tapi sebelumnya saya suka ngomong itu. Apa sedikit saja tanpa salah ngomong itu. Tapi yang jelas setelah saya menerima Yesus dan diajar membaca firman Allah, kan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Firman itu yang saya baca, kadangkala saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena dia menyoroti saya. Dan ketika saya membuka hati saya untuk firman Tuhan, dan dia memperbaiki dari dalam, from inside, by Holy Spirit. Itulah yang dikatakan menjadi ciptaan baru. Kalau kita mau diperbaiki dari dalam, kita akan menjadi tangguh. Karena apa? Roh Kudus berkenan diam menolong kita terus untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Jadi, kalau engkau diperbaiki oleh firman Allah, jangan pernah marah. Tapi bersyukurlah. Kalau engkau masih bertahan untuk tidak mau diperbaiki, repot itu. Kemarin ada seseorang yang datang. Saya mengatakan, apakah engkau masih cinta karena ini ada masalah? Oh, saya tidak ada lagi cinta. Tapi sama-sama memang rusak, ya. Yang si istri rusak, yang si suami juga rusak. Tapi saya sudah melihat bahwa ada orang suami rusak, istri rusak, tapi pada akhirnya dipulihkan oleh Tuhan.
Tapi harus ada orang dulu yang betul-betul mau menjadi tameng di situ, menjadi alat di situ. Karena apa? Tuhan bisa memperbaiki sifat-sifat seseorang. Ketika dia mendengarkan firman Allah, ketika dia mendengarkan nasihat mungkin, atau tiba-tiba dia mendengar dari di mana dia sedang lewat, bisa saja terjadi satu kata menyentuh dia. Tapi kalau orang sudah tidak lagi punya cipta, susah. Makanya saya bilang, balik kepada Tuhan. Return to me, I will return to you. Berbalik kepada aku akan berbalik kepada aku. Jadi kalau manusia itu berbalik, Tuhan juga akan berbalik. Dan itulah sebabnya Tuhan mau memperbaiki kita, supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Yang terakhir dikatakan firman Allah adalah bahwa setelah mendidik orang dalam kebenaran, manfaatnya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Tadinya yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ada perbedaan antara learn and study. Learn itu ada sebuah perubahan dalam pembelajaran, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Study, ya belajar, tapi tanpa get hasil juga tidak ada masalah. Tapi kalau learn itu harus mendapatkan sesuatu. Orang bisa tamat tanpa mendapatkan sesuatu. Dengan di zaman sekarang, pendidikan sekarang, orang tidak boleh tidak lulus. Harus lulus. Dan tidak boleh nilai di bawah standar. Di bawah KKM, nggak boleh. Harus paling tidak setara. Itu sebabnya pendidikan kita sangat merosot. Karena apa? Tidak lagi ada orang yang siap bersaing. Karena tidak belajar pun ya saya akan lulus. Tidak belajar pun saya akan dapat nilai yang bagus. Tidak belajar pun saya akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, jadi kualitas orang-orang, lihat saja di apa itu. Udah SMA nggak tahu kali-kali. Udah SMA nggak tahu kali-kali. Kan berat itu. Tapi dia bisa lulus dari SD, SMP, masuk ke SMA, nanti ke perguruan tinggi. Karena apa? Wajib hukumnya untuk meluluskan seseorang, menaikkan seseorang. Kalau di masa kita kan enggak. Nilaimu 4 ya 4 ditulis. Nilaimu anjlok ya anjlok. Kamu enggak apa-apa dihajar. Tapi soal kualitas, kita itu sebabnya generasi Z, generasi X ya, baby boomers itu berbeda dengan generasi zaman sekarang. Kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan itu kita dapat dari kebenaran firman Allah. Ketika kita mau dididik dalam kebenaran, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan kebenaran itu tidak akan pernah menyesatkan kita. Karena firman itu memang bermanfaat untuk mendidik kita. Semua yang kita ketahui itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Membawa kita kepada satu hal yang dikatakan oleh firman Allah. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi engkau mengetahui kebenaran-kebenaran itu harus dilakukan, harus diterapkan dalam hidup. Kalau firman Allah mengingatkan kita untuk menyatakan kesalahan kita, kita harus melakukannya untuk kebaikan kita. Dan
itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Kita tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi bisa menjadi berkat. Karena apa? Firman Allah itu adalah firman yang bermanfaat bagi kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semoga firman Tuhan akan terus menuntun kita ke jalan-jalan yang diperkenankan oleh Tuhan, jalan-jalan yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah kuasa Tuhan tetap Engkau nyatakan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Ada mungkin yang menderita tumor, cancer, dan juga berbagai penyakit, kista, juga stroke, gagal ginjal, jantung koroner, dan lain sebagainya. Segala penyakit-penyakit dalam maupun luar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku berita keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Sembuhkanlah mereka, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ketika seseorang datang kepada saya sedang berbeban berat, saya sedang ini, saya sedang itu, dan saya sedang susah, saya hanya katakan balik kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menolong. Tapi kalau kita tidak balik kepada Tuhan, meninggalkan sumber air hidup itu, kita akan dilenyapkan. Sebagaimana Yeremia 17 ayat yang ke-13. Jangan pernah meninggalkan Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan yang sedang mengalami masalah. Dalam nama Yesus engkau menolong mereka, lakukan mujizat-Mu, lakukan pertolongan-Mu, lakukan kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih, kami syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini, dan biarlah kita beraktivitas di pagi ini dengan pertolongan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.